Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dentalia. Kita jumpa lagi ya. Kali ini saya ada di hutan mangrove. Ini di sekitar saya ini hutan mangrove ya. Warnanya indah. Kali ini saya ingin membahas suatu topik tentang gingivitis dan periodontitis. Jadi ini ada salah satu contoh kasus yang pasien ini keluhannya kemarin itu pasien ini datang dengan kondisi gigi lepas, tapi lepasnya itu sudah lebih dari 6 jam ya. Jadi pasien ini datang dengan membawa giginya lepasnya satu. Pasien ini ada 2 gigi yang lepas, satunya sekitar bulan lalu kurang lebih, dan yang satu lagi itu lepasnya kemarin tapi pagi di sekolah. Datang ke saya sudah malam ya, jadi sudah lebih dari 6 jam dan membawa kondisi giginya masih bagus, tetapi kondisi periodontalnya itu sangat jelek. Nah, seandainya gigi yang lepas itu jaringan periodontalnya masih bagus, masih bisa dipasang kembali seperti video saya yang kemarin. Jadi ini istilahnya avulsi, lepasnya gigi dengan sendirinya, lepas spontan dari soketnya ini, kemudian jaringan periodontalnya jelek. Jadi untuk dikembalikan prognosisnya ini sangat jelek, kecuali kalau dipasang biasa tidak ada tindakan yang lain, prognosisnya jelek, kecuali pasien ini dilakukan beberapa treatment. Jadi kondisi giginya setelah saya periksa itu sangat memprihatinkan ya. Saya tanya pasiennya, "Ibu jarang ini ya, debrisnya sikat gigi ya?" Enggak dok, saya rajin kok sikat gigi, rutin sikat gigi. Nah, setelah saya periksa ternyata giginya itu banyak debrisnya dan sangat tebal. Jadi dari situ kita bisa lihat ya bahwa oral hygiene-nya sangat jelek. Jadi oral hygiene itu ada 2 penilaiannya dari debris dan kalkulusnya. Debrisnya tebal, debris itu sisa makanan ya yang nempel di gigi. Debrisnya tebal, kalkulus itu kadang gigi, kalkulusnya juga sangat tebal, atas bawah juga ya. Jadi masalah ini kompleks, tetapi keuntungannya pasien ini tidak memiliki penyakit sistemik seperti diabetes atau hipertensi ya. Itu salah satu faktor yang menguntungkan. Jika pasien ini mengaku, saya anggap mengaku ya, mengaku sudah rajin sikat gigi, berarti sikat giginya nomor 1, mungkin salah waktunya, jadi tidak membersihkannya setelah makan. Nomor 2, kurang bersih, jadi kurang bersih atau tidak terlalu ditekan gitu ya, mungkin remang-remang barangkali. Jadi saya berasumsi karena pasien ini mengaku tetap sikat gigi, jadi saya berasumsi jika memang disikat giginya mungkin sikatnya remang-remang, tidak sampai bersih. Jadi sikat gigi karena giginya goyang, banyak yang goyang, mungkin takut lepas gitu ya. Jadi sikat gigi itu harus dengan kekuatan yang cukup sampai bersih. Kalau terlalu ringan tidak akan bersih, kalau terlalu keras akan menyebabkan abrasi. Jadi seperti itu. Nah, di sini pasien itu debrisnya sangat tebal dan kalkulusnya sangat tebal sekali. Katanya sudah membersihkan karang gigi, tetapi saya tanya berapa tahun? Ya, sudah lama, sudah lupa. Jadi kalau menurut saya, kita COVID aja udah hampir 3 tahun ya. 3 tahun yang jelas mungkin tidak ya, karena dokter gigi banyak yang tidak praktek waktu itu. Kalau memang 3 tahun itu sudah sebanyak ini, berarti termasuk yang sangat cepat pertumbuhan kalkulusnya. Dan kalau ini memang sudah sangat lama, ya sangat wajar kalau pertumbuhannya sampai banyak seperti ini ya. Pada pasien ini, di video ini, itu ada ya karang giginya. Jadi karang giginya banyak dan resesi gingiva. Jadi resesi gingiva itu turunnya gusi, melorotnya gusi dari akar gigi.
Jadi gigi yang normal itu tertanam di tulang dan gusi, itu akarnya tertanam sampai servikal gigi, sampai leher gigi. Jadi akarnya tertanam sempurna sampai batas servikal gigi. Jika akar gigi ada yang nampak, kalau gigi bawah gusinya turun, kalau gigi atas gusinya naik, itu berarti namanya resesi gingiva. Dan resesi gingiva itu tidak langsung, tidak cepat ya. Jadi ada suatu proses yang membutuhkan waktu yang lama. Nah, biasanya resesi gingiva ini nomor satu karena adanya gerakan sikat gigi yang dua arah, atas bawah. Itu ya, giginya dikatupkan atas bawah gini. Nah, itu bisa menyebabkan resesi gingiva. Atau resesi gingiva itu yang paling sering juga karena karang gigi yang terlalu banyak. Dia menekan gusi sampai kekuatannya sangat banyak. Turun, akhirnya gusinya turun. Dan gusi yang sudah turun tidak bisa kembali lagi ke atas ya. Kalau misalnya karang giginya dibiarkan sampai bertahun-tahun, dia akan semakin turun. Dan yang turun itu tidak hanya gusinya, tapi juga tulangnya. Jadi tulang alveolnya itu juga turun ya. Jadi tulang alveolnya itu turun menyebabkan penyanggah giginya jadi sedikit. Jadi penyanggah gigi itu, jaringan penyanggah gigi itu yang pertama ada bagian luarnya gusi, gingival, kemudian di bawahnya gusi itu ada tulang. Di tulang ini juga menjadi penyangga. Dan di antara tulang dan akar itu ada ligamen yang mengikat antara tulang dan akar, itu namanya ligamen. Nah, disitulah perlekatan gigi dan tulang dijaga. Jika terjadi keradangan pada gusi, namanya gingivitis. Gingivitis itu keradangan pada gusi. Gingivitis itu akan menyebabkan melemahnya ligamen tadi dan melemahnya otot-otot gusi kita sehingga turun, sehingga menjadi resesi. Resesinya gingiva itu kalau dibiarkan akan menyebabkan resesinya juga pada tulang alveol. Jika semakin turun, akhirnya gigi goyang dengan sendirinya. Nah, kalau sudah goyang dengan sendirinya seperti ini, itu harus dilakukan perawatan yang kompleks juga. Jadi pada pasien saya ini, seandainya jaringan periodontalnya bagus, dia bisa digunakan menggunakan Archbar. Seperti kasus pasien saya yang kecelakaan itu ya. Jadi bisa menggunakan Archbar. Tapi kalau sudah seperti ini, tidak bisa digunakan langsung seperti itu. Jadi saya sampaikan sama pasien, kalau menggunakan Archbar, ya itu nanti akan menambah beban kerja pada gigi sebelah-sebelahnya. Kanan kirinya akan menjadi semakin besar bebannya. Itu juga tidak menguntungkan buat kesehatan jaringan penyanggahnya. Jadi harusnya gigi ini dilakukan nomor satu scaling. Jadi di scaling semuanya sampai bersih. Setelah scaling, root planing. Root planing itu perawatannya itu sampai membersihkan scalingnya sampai ke akar-akarnya ya. Jadi semua permukaan akar itu dibersihkan sampai benar-benar hilang bintik-bintiknya, sisa-sisanya sampai benar-benar halus. Setelah itu barulah dilakukan operasi plastik pada giginya. Bisa gingivektomi ya istilahnya ya, atau dicangkok gusinya bisa, jadi diambilkan dari bagian lain, bisa di palatal seperti itu ya, diambilkan mukosa-mukosa, kemudian dicangkokkan, ditempelkan, ditambahkan, tetapi dengan syarat tulangnya pun harus bagus, harus terpenuhi juga. Jadi sebisa mungkin tulang itu kembali seperti tingginya pada saat sehat. Nah, mengembalikan tulang ini bisa menggunakan cangkok tulang, bisa dengan bone graft ya. Jadi itu butuh perawatan yang kompleks. Ini otomatis menggunakan teknik bedah ya. Jadi dari situ nanti diharapkan kembali lagi kesehatan jaringan periodontalnya dan kesehatan giginya. Nah, kalau pada pasien-pasien pada kondisi-kondisi yang sangat parah, ini bisa menyebabkan giginya tanggal dengan sendirinya, apalagi disertai dengan penyakit sistemik seperti diabetes. Karena kalau diabetes dia akan melemahkan jaringan periodontalnya tadi sehingga semakin
mudah untuk lepas, tanggal dengan sendirinya. Tapi di saat sistemiknya, diabetesnya terkontrol, jaringan penyanggahnya mulai sehat lagi. Tetapi yang sudah resesi tidak bisa dikembalikan kecuali dengan teknik bedah tadi ya, cangkok gusi atau cangkok tulang seperti itu ya, menggunakan bone graft atau cangkok gusi diambilkan dari mukosa mulut yang lain ya. Jadi penanganannya seperti itu ya. Jika pasien ingin menggunakan gigi palsu karena ini gigi depan, ya memang tidak menjadi alternatif yang paling baik. Tetapi untuk sementara waktu, untuk estetikanya bisa saja, tapi ya ini serba bingung ya. Jadi kalau kita gunakan yang bahan akrilik nanti akan melukai giginya. Karena buka pasangnya nanti akan membuat gigi tambah goyang, kemudian abrasi pada gigi penyanggahnya. Kalau menggunakan Valplas ini akan penyanggahnya kan, kalau Valplas dia ke jaringan gusinya ya. Jadi menempel di situ akan menambah berat kerjanya, beban kerjanya dari gusi seperti itu. Kalau menggunakan jembatan juga tidak sehat jaringan periodontal dan giginya karena dia goyang. Kalau seperti ini biasanya nanti lama-lama giginya akan sakit akhirnya minta dicabut. Seperti itu ya. Dan jadi alternatifnya yang memang pilihan yang terbaiknya memang harus scaling, root planning. Kalau memang ada penyusutan dari tulang, kita cangkok tulang di bone graft ya. Kalau resesi gingivanya bisa dikembalikan dengan cangkok gusi, gingivoplasti seperti itu ya. Jadi nanti diharapkan kembali sehat lagi. Jadi dari keterangan si pasien ini setelah saya lihat ya, itu di giginya debrisnya sangat tebal. Itu saya bersihkan atau saya utik-utik pakai sonde, itu sangat tebal. Jadi ini tidak bisa dibohongin ya kalau sikat giginya rajin atau tidak. Jadi bisa terlihat dari situ ya, dari debrisnya yang sangat tebal ya. Berarti ini sudah lama tidak disikat, atau jika disikat mungkin tidak sampai ke situ, tidak sampai bersih kayak gitu. Jadi sikat giginya harus bersih, tepat waktu, kemudian bersih, dan kekuatannya pun juga harus cukup. Jangan terlalu lemah dan jangan terlalu keras ya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kasus kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dijadikan referensi untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Ini salah satu dampak dari tidak pernah scaling ya, atau scalingnya sudah bertahun-tahun yang lalu. Jadi salah satu efeknya seperti ini. Mari kita sayangin rongga mulut kita ya. Mari kita jaga kebersihan dan kesehatan gigi kita dimulai dari sekarang ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa jadi referensi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Yuk kita jalan lagi melihat mangrove-nya.